Ya, ini apa kabar nih? Udah hari keberapa nih ya? Udah bau-bau liburan ya? Udah pada mau mudik. Ini kedengaran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Dengar Bu, Nah, ini kok saya pakai headset tapi kok nggak setting? Ya udahlah nggak usah pakai headset. Baik. Udah ini ya bau-bau liburan kayaknya ya. Pengen segera ini. Kayaknya kita minggu depan itu kan WFA ya. Jadi udah pada tidak di sinilah ya, tidak udah pada ada yang pulang mungkin dan lain-lainnya. Kita mungkin akan tetap pertemuan tapi kita online dan untuk mengejar apa namanya jadwal itu kita akan di hari Senin itu kita gabung lagi mungkin jadi pertemuan keempat dan di Selasa di pertemuan kelima gitu. Karena kan di liburan itu nggak ditoleransi ya ternyata udah keluar gitu edarannya bahwa di minggu kedua April kita sudah harus siap-siap UTS gitu dan UTS harus minimal 6 pertemuan. Jadi mungkin di hari Senin sama Selasa itu kan sudah WFA ya di tanggal 16 17 sama enggak sih nama 7 18 18 ya. Nah, terus itu setelah itu sudah libur biar tidak mengganggu. Setelahnya baru di tanggal 27 26 27 itu juga masih WFA itu juga. Nah, takutnya kalau kita masuk offline juga para tendik tuh nggak ada gitu. Kita nanti fasilitasnya ntar kayak waktu sore itu nggak ada. Udah pada pulang kita kelas sendiri gitu kan. Nggak ada remote kayak di kelas apa kemarin kelas B itu mau minta remote orangnya nggak ada. Oke baik kita masuk lagi ya ke sini. Seperti yang sudah ada di rencana pembelajaran gitu. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang metode pencarian akar pada persamaan linear dan nonlinear. Mungkin di yang sudah praktikum sudah mengetahui gitu ya atau sudah mempelajari metode apa yang akan dipelajari gitu tentang metode pencarian akar ini gitu di persamaan linear dan non-linear gitu. Mungkin ada yang mau mereview sedikit apa sih yang disampaikan gitu sama kakak-kakak asisten labnya gitu. Di sana nanti kita mungkin bisa mengkolaborasinya di sini. Review aja sedikit. Adakah yang mau atau kita kasih nilai aja ya? Nanti di pertemuan kita kasih ranking gitu. Nilai poinnya siapa yang tertinggi dan terendah ya. Oke, ada yang mau biar saya tahu gitu. Apa sih yang disampaikan di praktikum itu? Nanti kalau mungkin ya silakan Zen
Zen Gaming. Oh, Zen Gaming. Zen masih gaming atau? Izin Bu, namanya belum saya ubah. Oke, oke. Oke, silakan Zen. Jadi di praktikum itu Bu, kami belajar dalam mencari akar dari persamaan yang non linear. Di mana itu ada dua metode, yaitu metode tertutup dan juga terbuka. Yang di tertutup itu ada dua metode, yaitu metode bisection dan juga metode regula falsi. Ya, terus? Ya, yang kemudian untuk metode terbuka ini ya ada dua cara juga, yaitu Newton Raphson dan juga iterasi titik tetap. Oke, namanya siapa Zen Gaming nih? Nama saya Bu Patien Trusenratu. Siapa? Patien Oh, Trus. Patien. Oke. Kelas A ya? Iya Bu. Oke, saya mulai hafal. Baik, terima kasih Patien. Oke, sesuai ya dengan yang akan kita bahas gitu. Dan kita akan memulainya sekarang dengan metode pencarian akar. Nah, dari metode pencarian akar itu memang ada dua metode seperti yang memang sudah kalian mungkin disampaikan ya sebelumnya gitu. Ada metode terbuka dan metode tertutup gitu. Nah, dan ini adalah macam-macam metode terbuka dan metode tertutup. Nah, kenapa ada metode terbuka dan kenapa ada metode tertutup gitu ya. Nah, nanti ini ada beberapa metode yang tidak kita bahas gitu ya. Yang akan kita bahas itu hanya yang ini. Metode bisection, metode bagi dua, biseksi. Nah, ini kita bahas. Nah, ini adalah nama lainnya ya. Mungkin nanti kalian mendapatkan soal atau contoh gitu di referensi lain atau nanti di waktu UAS pakai kata lain. Nah, itu kalian tidak bingung gitu. Ini metode regula falsi, posisi salah. Nah, itu adalah salah satu nama dari metode ini. Ini adalah metode yang tidak kita bahas gitu, tapi dia ada. Nah, ini salah satu. Mungkin nanti kalau kalian ada gitu ya, ada metode tertutup, metode tabel apa itu ya. Tapi kalian sudah tahu bahwa metode tabel itu masuk di metode tertutup gitu ya. Lalu yang kedua ada metode terbuka, yaitu metode iterasi titik tetap yang nanti akan kita juga bahas yang sudah mungkin didapatkan, dan metode Newton-Raphson. Nah, ini metode second tidak kita bahas. Oke. Nah, sebentar. Next mana nih? Oke, selanjutnya adalah dia harus dibersihkan. Kenapa ini disebut metode terbuka dan metode tertutup? Metode tertutup itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu metode bisection dan regula falsi. Nah, metode tertutup itu dia itu mempunyai range gitu. Jadi dalam metode ini dia memang sudah di awal harus menentukan range atau interval tertentu gitu. Jadi dia sudah
tahu bahwa akarnya tuh di sini gitu, di antara A dan B. Jadi tidak boleh keluar dari range tersebut gitu. Makanya dia itu disebut dengan tertutup karena dia kayak di istilahnya dibatasi lah oleh interval tersebut gitu. Nah, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Jadi memang di range AB itu memang sudah dipastikan gitu bahwa di situ adalah terdapat solusi gitu. Salah satu akarnya itu memang di situ gitu. Nah, dan hasilnya selalu konvergen. Yang kemarin sudah kita bahas apakah apa itu konvergen dan divergen gitu ya. Nah, kalau konvergen kan dia selalu menuju solusi gitu. Ininya apa? Langkah-langkah pencarian akarnya itu selalu menuju akar solusi gitu. Solusi yang dicari, bukan yang menjauh. Nah, kalau menjauh itu divergen. Nah, hasil selalu konvergen ya, karena dia bisa menjamin dalam range itu memang akan terdapat satu akar itu gitu. Nah, disebut juga metode konvergen. Lalu untuk metode terbuka yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu perbedaannya dengan metode tertutup, dia diperlukan tebakan awal gitu. Jadi dia itu harus mungkin di soalnya nanti dia tidak ada titik awalnya di mana gitu, tapi kita harus menebak entah itu dari soalnya sudah menentukan seumpama dalam diketahui gitu dengan x0 sama dengan tebakan awalnya itu entah dari soalnya diberikan tebakan awal 1 atau -1 gitu. Sedangkan atau kita harus gitu, tapi di sana tidak ada tebakan awal. Seumpama kita hanya dikasih sebuah persamaan sebuah persamaan gitu ya, persamaan kuadrat, lalu suruh dicari dengan metode yang bebas gitu. Terserah kalian mau memakai metode terbuka atau tertutup. Yang jelas di situ kan pasti tidak ada tebakan gitu ya. Nah, di situ kita harus mengeluarkan gitu atau menyediakan tebakan nilai awalnya berapa. Nah, untuk xn yang dipakai untuk menghitung xn plus 1. Nah, jadi nanti ada x baru itu yang akan dicarinya dengan x yang sebelumnya. Nah, hasil dapat konvergen atau divergen. Jadi ini karena dia tidak bisa menjamin atau dia tidak ada range gitu ya, dia terbuka. Nah, itu dia bisa konvergen, bisa divergen kayak gitu. Tapi nanti dia akan seiring kalian mencoba gitu ya. Nanti kan kita akan coba dalam satu soal itu coba di dua metode gitu ya. Ada metode terbuka dan tertutup. Nah, itu kira-kira yang lebih efektif gitu atau yang lebih enaknya pakai yang mana gitu. Pasti semua ada plus minusnya gitu ya. Kalau terbuka seperti apa, kalau yang tertutup seperti apa gitu. Meskipun dia sudah ada range-nya gitu dan sudah dipastikan konvergennya. Oke, selanjutnya nah, ini untuk algoritma metode bagi dua secara umum, yaitu adalah seperti ini. Untuk memilih harga X1 atau XI, yaitu harga X yang terendah, dan XU, yaitu harga X yang tertinggi.
agar fungsi berubah tanda sepanjang interval tersebut sehingga fx1 dikali fxu kurang dari 0. Nah, dan taksiran pertama akar tersebut dengan xr ditentukan oleh xr sama dengan xi plus xu bagi 2. Jadi untuk mencari xr itu adalah tinggal dibagi 2 aja gitu dari xi dan xu gitu. Nah, ini xu-nya kan pasti sudah diketahui gitu ya. Dan xi-nya itu range-nya gitu. Jadi diketahui dengan range xi dan xu gitu. Diketahui gitu. Fx kuadrat itu dengan range xi dan xu, lalu suruh mencari dengan metode bisection. Nah, untuk mencari akar pertamanya atau taksiran pertama atau iterasi 0 gitu ya, panggilan sebutannya itu dengan xr sama dengan xi plus xu dibagi 2. Nah, ini untuk cara mengevaluasi. Jadi secara secara tidak ini ibaratnya kalau kita punya sebuah garis persamaan atau grafik gitu ya. Grafik persamaan kuadrat. Nah, kita disuruh mencari titik potong gitu, atau gini aja deh biar 2, ini salah satunya. Ini titik perpotongannya gitu ya, contohnya. Nah, lalu ketahui nih xi range-nya ini diketahui. Ini gak pakai pensil, saya tadi mau entahlah. Nah, ini xi ini xu. Jadi kayak sudah didesain bahwa solusi itu memang akan selalu ada gitu di range-nya antara ini antara xi dan xu itu kan ya. Lalu untuk untuk mencarinya itu kan dia tinggal dibagi 2 gitu ya, tinggal xr. Nah, untuk mencari xr ini adalah ibaratnya batas baru lah, batas r baru, batas x atau akar baru gitu ya, dimana dia xi plus xu ini, sorry ini kurang estetik. Nah, xu dibagi 2 gitu. Nah, ini kan dia kayak antara batas ini tinggal dibagi 2, bagi 2. Ntar entah dia di sini
dapatnya, entah nanti dia di sini gitu ya, XR ini gitu. Nah, untuk mendapatkan menggantikan si XI atau XU baru, ini kan pasti dia harus mengecilkan range gitu ya untuk mendekati solusi ini gitu. Dia kan masih lebar nih range-nya, sedangkan kita harus mencari gitu solusinya ini padahal di tengah gitu, dan kita nggak tahu tepatnya titik akar ini di mana. Nah, itu harus dicari dengan sedikit demi sedikit. Nah, caranya dari metode ini adalah dengan ya udah simple aja gitu. Kita cari range dibagi dua, tinggal dibagi dua gitu. Nah, untuk mencari yang baru ini, mana nih? Kita kan perlu X berapa nih? Warna apa ya? Nah, kita kan perlu XR. Nah, ini udah ketemu ya, semua XR-nya di sini gitu. Kita dapat nih yang kecil, akhirnya dapatnya di sini gitu. Nah, untuk menentukan apakah XR ini menggantikan XI. Nah, kalau dia menggantikan XI kan akhirnya range-nya cuma segini ya. Nah, tapi kalau dia menggantikan XU kan range-nya jadi segini. Tapi kalau dia menggantikan XI kan jadi range-nya segini kan. Nah, dia masih di dalam solusi. Tapi kalau dia menggantikan menggantikan XU, dia di luar menjauhi solusi gitu ya. Kalau di sini dia ini akan divergen. Nah, dia akan konvergen. Nah, untuk menentukan itu, kita perlu mengevaluasi harga dari XR ini gitu. Nah, XR ini di mana gitu adanya. Nah, XR ini adanya di mana untuk menggantikannya dengan menggantikan XR atau menggantikan XI atau XU. Gak kelihatan ya kalau kuning. XI atau XU gitu. Nah, itu kan kalau kita salah tidak ada evaluasi, yang kemarin saya pernah bicarakan gitu, bahwa kalau kita tidak menghitung saja, tapi kita nggak tahu gitu, apakah ini menuju akar yang benar, apakah tidak gitu. Tapi sedangkan ada beberapa di metode numerik itu mereka mempunyai sistem, yaitu dengan mengevaluasi gitu. Nah, mengevaluasi harga dari XR. Nah, ini salah satunya dari metode bisection ini, dia yang mempunyai evaluasi gitu, sistem evaluasi dari harga XR, dan gimana dia bisa tahu apakah XR itu menggantikan XI ataukah XR itu menggantikan XU, sehingga dia tetap menjadi metode yang konvergen gitu, sesuai dengan yang dia klaim gitu kan ya. Jadi bahwa titik itu tetap di solusi. Nah, ini caranya dengan memasukkan gitu XI sama XR ke fungsi mereka yang asli gitu, fungsi soal atau fungsi garis yang sebelumnya, yaitu fx dikali fxi dikali fxr kurang dari 0, apakah akar terletak pada subinternal pertama, maka XU adalah XU baru. Jadi kalau dia kurang dari 0, maka XU-nya digantikan oleh XR. Dan nanti akan berlanjut. Kalau dia jadi XR, maka XU titik 2-nya itu si XR ini. Maka kita cari XR kedua dengan nilai XU baru dari sini, dari nilai XR-nya.
Nah, terus jika fxi kali fxr lebih dari 0, akar terletak pada subinternal kedua, maka xi baru sama dengan xr. Ini kalau dia digantikan xr. Ini kalau dia 0, maka proses komputasi berhenti. Jadi, ya udah, ini sudah kalau xr-nya benar atau dia memang 0, nah itu memang akar persamaannya sudah ketemu di XR tersebut gitu. Oke, selanjutnya ini tentang evaluasi harga ya. Nah, selanjutnya nih, buat taksiran akar baru tadi yang sudah saya jelaskan, XR, XI plus XU dibagi 2. Lalu nomor 5, putuskan apakah taksiran baru cukup akurat dengan kebutuhan, yaitu biasanya dengan epsilon A atau errornya kurang dari epsilon S dengan apa ini namanya, tanda itu ya, tanda apa, absolut gitu. Jadi dia meskipun tidak ada negatif gitu, jadi dia akan terhitung tetap positif gitu, karena kita akan menghitung error gitu, tidak ada nilai negatif gitu. Kita anggap nanti dia itu positif untuk melihat apakah ini tuh sudah sesuai dengan error yang diminta. Seperti yang kemarin saya sempat singgung gitu, bahwa error itu tidak akan mungkin sempurna gitu ya, karena kita kan 0, atau sempurna karena kita adalah menghitung pendekatan atau estimasi dari sebuah nilai solusi gitu, yang mungkin namanya estimasi itu bukan nilai real, jadi pasti ada nol ada persentase error gitu, karena kita juga nggak tahu nilai aslinya tuh berapa gitu kalau dalam perhitungan yang real gitu ya. Kalau kita kan masih memakai nilai-nilai yang bisa kita bisa kita buktikan gitu, karena kita masih dalam tahap belajar. Kayak kalian mungkin yang kemarin di mana praktikum gitu, memperlihatkan mana alat ukur, mana yang perhitungan gitu. Jadi masih memberikan pengertian atau pemahaman gitu, bagaimana si error itu gitu. Nah, ini yang ditentukan gitu. Jadi nanti di soal atau kita menyepakati berapa error yang akan kita berhentinya di error berapa gitu. Berapa persen gitu, atau 10 pangkat min 5 errornya, atau di iterasi ke berapa gitu. Nah, jika ya, hentikan di komputasinya, jika tidak dia kembali ke evaluasi. Jadi akan menghitung lagi untuk XR selanjutnya, dimana itu akan iterasinya bertambah gitu. Kayak tadi ini iterasi berapa, ini iterasi 0 gitu ya. Biasanya nanti kalau di lembar jawaban itu I0, nah itu baru kalian mengerjakan berapa. Terus I1 baru mengerjakan lagi sampai tuntas. Terus kita evaluasi lagi, dapat XR baru. Untuk mendapatkan XR baru itu adalah iterasi yang baru gitu. Kayak gitu. Nah, baru butuh evaluasi kan, Kalau sudah di XR-nya tadi nggak 0, atau kita cari errornya tuh, baru mencari terus gitu berapa sih yang diinginkan. Kecuali seumpama nih, kalau biasanya saya mintanya iterasi 1 sampai 5 harus ditulis secara lengkap gitu ya, penulisannya gimana gitu. Nah, baru untuk iterasi selanjutnya itu boleh
langsung di jawaban tapi di tabel gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh aja biar langsung mengerti gitu ya. Karena kita nanti ada satu lagi metode. Contoh soal. Nih dari fx ada Euler x min 2 min x kuadrat. Cari akarnya dengan metode bisection di mana xi 0,5 dan xu 1,5 dengan error atau epsilon s-nya 1% gitu. Nah, ini adalah contoh soal yang pasti dipakai dengan metode bisection gitu ya. Karena sudah jelas dia ada range atau metode tertutup biasanya pasti ada range-nya gitu. Terus kalau lalu ini ada epsilonnya atau errornya yang diinginkan berapa. Kalau tidak biasanya hitung hingga iterasi ke 10 gitu atau iterasi ke 11 gitu atau berapa yang diinginkan dari yang menginginkan cuma yang menginginkan nilai itu kebutuhannya di seberapa gitu kan. Kita biasanya nanti untuk mencari sebuah data itu tinggal kebutuhannya gitu, keakurasiannya butuh akurasi error berapa sih gitu kan. Nggak semua itu harus yang errornya sampai kecil gitu ya, karena kita ini manual gitu dan kalian juga menghitungnya manual. Itu kita pakai yang masih 1% saja. Oke, untuk langkah pertama silahkan untuk menuliskan gitu. Kalau nanti di ujian langkah 1 yaitu xi sama dengan 0,5 sudah diketahui, xu-nya 1,5. Nah, ini pasti range-nya antara 0,5 sampai 1,5 gitu. Jadi antara 0,6 sampai 1, kurang ya 0,5 titik sampai 1,4 titik gitu. Itu adalah solusi karena kita kan nggak tahu ya berapa keakurasiannya. Nah, untuk fxi-nya, nah ini sudah saya masukkan di berapa. Nah, nanti kalian saya harap lebih ini ya, lebih apa untuk dimasukkan biar nggak bingung gitu. Biasanya kalau dalam ujian itu yang bikin panik itu karena bingung gitu, tiba-tiba ini mana sih angkanya kok tiba-tiba segini gitu. Jadi saya maunya lebih dirincikan gitu untuk menghitung fxi, fxu-nya berapa gitu. Jadi ini dimasukkan dari berapa tadi soalnya ini ya. Nanti kalau di kalkulator pasti sudah keluarlah nilai dari errornya ini. Lalu XR-nya adalah XI plus XU per 2 sesuai dari rumus bisection. Nah, ini masih cincai lah ya untuk mencari dibagi 2 gitu. Ini metode pemanasan lah intinya ya dari kita awal-awal gitu sebelum kita nanti bertemu matriks dan lain-lain. Nah, ini untuk fxr minus 0,28172 ini kita langsung masukin aja untuk mengevaluasi fxr-nya gitu. Dikali fxr fxi kali fxr. Nah, ini berapa gitu. Oh, dia lebih dari 0, maka xi
eh kan dia lebih dari 0 nih. Maka tadi bahwa XR-nya menggantikan, kalau lebih dari 0 nih, XI-nya menggantikan XR-nya menggantikan XI jadi ya. Jadi kita punya XI baru. Nah, untuk XI barunya dia adalah 1. Kita masukkan lagi 1,5, jadi dia lebih mengerucut lagi gitu. Lalu udah dapat nih 1,25 gitu. Nah, ini untuk cara mencari error gitu. Error yang kemarin saya mau contohkan, tapi ya udah depending minggu depan aja karena kita perlu sebuah perhitungan gitu ya, iterasi, biar kita tahu nih apa cara cara menghitung error tanpa kita tahu nilai realnya berapa gitu. Nah, ini adalah caranya dengan XI baru kan 1. Nah, untuk XR yang ditemukan itu kan yang lama adalah 1,25. Nah, ini kita hitung. Dia dikurangi. Meskipun dibalik nggak apa-apa karena kan kita sudah ada ini tanda absolut ini. Jadi hasilnya akan ya sama aja gitu dikali. Nah, ini masih 20%. Jadi tandanya error masih jauh gitu ya dari yang kita targetkan gitu. Nah, tandanya kita harus ke iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua atau langkah yang kedua yaitu kita cari lagi dengan mengevaluasi gitu. FXR-nya berapa? 1,25. Kita masukkan dan minus 0,07216. Ini dan hasilnya adalah 0, lebih dari 0, dimana lebih dari 0 hasilnya yaitu tetap dia menggantikan XI lagi. Nah, kita dapat XI baru 1,375. Ternyata tadi kan dia balik ya dari satu, ternyata dia kebablasan gitu ya, balik ke 1,375. Nah, ini jadi salah satu fungsi adanya evaluasi gitu ya. Ternyata dia tidak sejauh itu gitu ya. Tidak sejauh itu untuk menemukan solusinya gitu. Nah, untuk epsilonnya atau errornya nih yaitu yang nilai yang baru dikurangi nilai yang yang sebelumnya gitu ya, 1,25. Ini kan XR yang sebelumnya ya, yang digunakan untuk menggantikan XI gitu kan. XR yang sebelumnya ini 1,25. Jadi tidak melihat XI baru ini. Tapi ini masih deretan XR. Ini kalau ditabelkan itu akan kelihatan gitu. XR kedua gitu, XR ketiga gitu. Nah, jadi XR sebelumnya, XR baru dikurangi XR sebelumnya per XR yang baru dikali 100%. Nah, ini lumayan ya, dia langsung melejit ke 9,1%. Gitu. Nah, ini silakan dilanjut untuk biar tidak ini, biar ada perhitungan lah. Nah, nanti akan saya spill jawabannya gitu. Oke, saya kasih waktu di sampai 9.30 deh. Untuk menemukan di epsilon ini ya,
epsilon error 1%. Oke, silakan. Terutama yang kelas hari ini ya ini. Kan jatah kalian. Nanti untuk hari Senin Selasa gantian untuk yang kelas apa? Kelas D dan oke ini. Nah, saya siapkan buat yang regula falsi 9.30 biar kita bisa langsung bahas itu nanti. Ini silakan dilanjutkan buat dapat solusinya. Nanti kita cocokkan gitu jawabannya.
biar tidak ini, biar tidak apa, karena sekarang kan jadwal kelas A, jadi yang saya presensi kelas A. Oke, bentar saya presensi dulu sekalian yang kelas A. Sebentar sebelum kita ke oh ya, untuk yang kelas B mungkin ini ya, minta tolong mungkin temennya yang tadi kuliah gitu minta presensi, mungkin nggak sempet gabung Zoom karena ada kuliah pagi gitu. Nah itu silakan di share apa QR code-nya, kan dia ada kelas dari pagi ya, mungkin belum sempat gabung Zoom gitu. Kelas A. Wah, hadir semua nih. Mari kita presensi. Dwina Labibah. Adakah? Hadir Ibu. Hadir. Faris? Faris? Belum ada. Karfagi? Belum ada. Fardan? Hadir Ibu. Fardan ya. Ya, Saiful? Saiful nggak ada. Naila? Hadir Bu. Saiful Hafiz? hadir Bu. Siapa? Saiful Anam. Oh, Saiful ada. Hafizah? Bisa belum ada. Habib? hadir Bu. Ngantuk ya Habib. Habib Dias? Hadir Bu. Hadir Bu. Siti Ibu. Khadijah? Ibu izin Faris hadir Bu. Dari mana, Riz? Katanya enggak itu Bu. Gak Tadi dengar. bilang. Nanda? Hadir Bu. Siti Khadijah? Adakah? Belum ada. Duta Adi? Hadir Ibu. Raihan? Hadir Bu. Ratu? Hadir Ibu. Clarissa Delia? Ardelia? Hadir Ibu. Danu Rafli? Hadir Bu. Muhammad Fahri? Hadir Bu. Hadir. Rizaldi? Untuk mendapatkan di error 10%, oke Riko, 1% ya. Dapat berapa Riko hasilnya? Untuk error 1% itu nyampe di iterasi ke-6 Bu. Iterasi ke berapa? Ke-6 Ibu. Ke-6. Bentar saya cek dulu. Ke-6 dengan berapa ininya? Hasilnya. XI-nya 1,312, XU-nya 1,328, XR-nya 1,320, sama XU barunya itu didapat 1,328. 1,328. Oke, Kalau ini untuk 6 ya. XR-nya 1,32. Oke. Kayaknya di ini ya, iterasi 6 ini saya dapatnya 1,17. Masih
lebih gede dari 1%. Di Riko berapa emang persennya? Di Riko 0,59. Oh, 0,59. Oh, di sini ya, tapi itu Iya. saya dapatnya di iterasi ketujuh. Eh, Iya kali ya. Mungkin yang step satunya Riko lewatin apa? Jadi Oh, dapatnya iterasinya ya ke beda. 6. Heeh. Beda ini, oke. Oke, terima kasih. Riko namanya siapa? Riko Alif. Riko Alef Lazami kelas C, Kelas Ibu. apa kok? Kelas C. Oh, kelas C. Oh, kamu lintas kelas ini kok. Riko Alif. Oke, nggak apa-apa. Karena kelas A-nya diem aja nih. Oke, ini kan tadi kita bahas. Oke, terima kasih Riko. Karena hasilnya juga sama ya di kita ketemu di iterasi ketujuh. Atau di 6 mungkin kalau iterasi satunya dimulai dari iterasi 0. Tadi kan di sini mulainya di 9,1% ya, yang terakhir di langkah kedua. Lalu untuk selanjutnya, ini kok langkah 4 ya? Langsung dengan cara yang sama, XR-nya mencari di 0,072 dengan fxi kali fxr-nya lebih dari 0, dan maka xi tetap dia menggantikan xi, xr-nya menggantikan xi dengan segini gitu. Dan errornya masih di atas 1%, maka kita masih lanjut ke iterasi kelima. Dengan cara yang sama lagi, kita mengevaluasi lagi, memasukkan lagi XI dan XR. Ini udah saya record lagi belum ini? Oh, udah. Dengan cara yang sama, lalu XR-nya itu ketemu lagi dan kita evaluasi lagi. Nggak ada evaluasi, dicari lagi apakah sudah sesuai target, tapi kurang sedikit, ternyata masih 1,1. Nah, ini akhirnya di terakhir gitu ya, dapat kita selesaikan di 1,3203 dengan iterasi ke-6 atau ke-7 gitu ya. Tadi kalau pakai I0 atau I1 dengan errornya 0,59% gitu. Dan itu sudah sesuai target, yaitu 6,5% ya. 1% ya. Jadi dia di 0,59. Nah, ini untuk angka-angkanya mungkin kita harus minimal ya, atau minimal pemotongannya itu di 5 angka di belakang koma ya. Jadi kalau mau lebih dari itu silahkan gitu, tapi jangan kurang dari itu. Tapi kalau memang hasilnya sudah, semua ini kan tidak ada 3,20, jadi ya udah ditulis 4 saja kayak gitu. Oke, ini nanti di endingnya. Jadi jangan lupa kalau di soalnya memang disuruh mencari akarnya, maka kalian di terakhir itu harus memberikan kalimat kayak apa ya, kalimat penutup atau decision sentence gitu, atau finalnya gimana gitu. Jadi sudah ditemukan gitu akarnya berapa, x-nya sama dengan gitu, x-nya berapa. Kalau memang yang dicari adalah angka apa, maka kalian harus diakhirinya itu maka gitu, seumpama jadi
ditemukan X bla 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 gitu, atau akar yang ditemukan adalah gitu. Jadi ada istilahnya penutup lah ya, penutup bahwa jawaban kalian itu gitu. Jadi tidak hanya sampai semua ngitung cuma sampai sini terus di seret-seret gitu. Nah, itu kan bukan, yang tahu cuma kalian aja gitu bahwa kalian sudah selesai menghitung. Tapi kalau memang sudah selesai gitu, jadi ya udah diberikan closure atau kalimat terakhir penutup kalau kalian sudah selesai dan akar yang ditemukan adalah segini gitu. Nah, biasanya kalau saya meminta di soal itu 1 sampai 5 semua itu tulis langkahnya dengan lengkap gitu ya. Dan semua ditemukannya di iterasi 10. Nah, untuk selanjutnya itu ditulis tabel seperti ini gitu. Iterasi, terus XR-nya berapa. Sisanya itu ditemukannya jawabannya itu berapa gitu. Jadi kan nggak semuanya harus ditulis secara lengkap gitu. Yang lengkap cuman 5 iterasi pertama sama gitu, karena harus mengecek apakah langkah-langkah yang dipakai itu sudah sesuai apa tidak gitu. Baru untuk yang selanjutnya, iterasi selanjutnya kan pasti berulang. Nah, itu baru boleh memakai diringkas di tabel seperti ini, dan nanti kalau sudah ketemu di closure atau ditutup dengan akar solusi yang ditemukan berapa, atau solusi yang diminta tadi di soal apa gitu, atau persentase yang ditemukan terakhir berapa. Bisa jadi kalian suruh mencari persen gitu, persen kesalahan gitu. Sedangkan dari akar yang ditemukan sudah ada. Nah, semua carilah persen kesalahannya, atau ditemukan ini nih akarnya seperti ini, apakah benar gitu dia berada di range interval ini gitu. Jadi suruh membuktikan. Jadi soalnya akan bermacam-macam gitu, cuman metodenya akan sama aja, cuman kita berangkatnya aja nanti dari mananya itu bedanya di mana. Itu cuman dari itu tadi, closure-nya apa sih yang diinginkan oleh soal itu apa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita sedikit membahas regula falsi. Mungkin kita 15 menit aja. Tidak ada. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya adalah metode yang kedua. Di metode terbuka ini adalah metode regula falsi atau posisi salah, yaitu adalah metode salah satu dari metode tertutup yang dipakai gitu. Jadi otomatis kalau tertutup dia sama, mempunyai range juga, mempunyai konvergen juga gitu, dipastikan. Jadi dia ini contohnya kayak begini ya, kalau dia dalam suatu garis persamaan gitu. Nah, dia ada X1, X2, X3. Anggap aja di X0 ini adalah yang perpotongannya gitu yang dicari. Ini solusinya, jadi ini hampirannya gitu, jadi ini yang nyari-nyarinya gitu. Nah, ini adalah fx1 nya, ini fx2 nya. Nah, jadi dia ini kan kayak begini ya aslinya, soalnya itu seumpama ini cuma potongan aja gitu. Nah, ini terus metode siapa nih,
regula falsi ini dia itu kayak dia nanti kan berisi rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus persamaan garis. Nah, itu dia nanti mencari kayak mengerucut gini. Dia tuh kayak dari X1 ini salah satu taksirannya gitu ya, nih X1. Kok tidak bagus gini. Nah, terus dari belum ketemu, ya udah kita cari dari X2, dievaluasi gitu. X2. Belum nih, dari errornya belum ketemu gitu. Ya udah kita cari dari X3 gitu. Belum. Udah mendekati nih gitu. Dia sama, dia nanti juga secara apa ya namanya ya, ilustrasi gitu, ilustrasi metode regula falsi itu seperti itu gitu. Jadi dia tuh kayak mendeteksi dari posisi-posisi salah untuk mencari posisi yang benar gitu. Jadi dia itu kayak, makanya dia berawal dari persamaan. Dia kan sudah kayak punya persamaan-persamaan gitu ya, bukan persamaan sih, rumus-rumus gitu, rumus yang lebih ribet gitulah intinya daripada metode bisection yang sebelumnya gitu. Kalian nggak ngafalin aja yang bisection itu mungkin sudah bisa gitu, kecuali yang evaluasi tadi ya, yang lebih dari 0, kurang dari 0 gitu, itu mungkin kalian sedikit aja menghafalkan. Tapi kalau kayak XR plus, untuk cari XR sama dengan XI plus XU bagi 2, nah cuman begitu aja gitu, sangat simpel gitu kan ya. Nah tapi kalau ini mungkin akan lebih menghafal karena dia akan lebih ribet gitu di rumusnya yang tadi. Nah ini ilustrasinya. Terus ini belum ketemu gitu, cari di X2. Nah bisa jadi dia nanti ketemu di X4 gitu. Belum ketemu gitu, nanti nyari lagi di persamaan yang baru, persamaan yang baru, aduh kok tidak bagus nih nanti gitu. Jadi dia akan mendekati sampai lah dia mendapatkan solusi akar yang di sini gitu. Itu adalah sedikit ilustrasi dari metode ini ya, metode regula falsi ini. Baiklah, seperti itu. Kita lanjut ke metode itu sendiri. Karena kita sudah siang. Nah, yang membedakan antara metode regula falsi dan bisection adalah menentukan sebuah akar dari suatu fungsi dalam menentukan besarnya XR. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi XR-nya itu lebih rempong lah ya, ibaratnya lebih ribet gitu, lebih ribet di rumus gitu, karena dia harus lumayan menghafal gitu, atau nanti karena harus melihat rumus dulu. Jadi XU minus FXU dikali XI min XU per FXI min FXU. Lalu untuk penentuan pergantian besarnya subinterval tetap dipengaruhi oleh FXI dan FXR. Nah, kayak gitu. Jadi nanti pergantian subintervalnya itu tetap kayak ada evaluasinya gitu. Penentuan pergantiannya dari FXI dan FXR. Nah, untuk membedakannya saya sengaja memberikan metode soalnya sama gitu dari tadi yang metode bisection. Gimana sih apakah kita dapat jawaban yang sama gitu, iterasinya berapa sih bedanya gitu, lebih cepat ketemu solusi enggak gitu daripada yang tadi yang lebih gampang gitu, tinggal dibagi dua aja gitu. Nah ini tentukan salah satu dari akar metode regula falsi dalam suatu fungsi fx tadi, soal yang sama, di mana xi-nya ya sama, xu-nya sama, dan
apa ini namanya? Errornya juga sama gitu di ES 1%. Nah, untuk langkah 1 kita masukkan nih XI-nya adalah sama nih, FXI-nya tinggal dimasukkan. Nah, ini nanti kalian tinggal masukin dari kalkulator aja. E-nya sudah ketemu tadi ya kalau kalian masukkan di kalkulator yang tepat ya. Nah, itu terserah kalian menanti waktu ujian mau membawa kalkulator apa, asal bukan dari HP dan PC gitu. Karena nanti PC dan HP akan masuk ke tas. Nah, ini FXU F1,5 dan ini sudah ada. Lalu XR-nya dicari. Nah, ini tadi rumusnya dari sini ya. Dari XR ini. Udah masuk, tinggal dikurangi, lalu dapat di sini. Lalu FXR-nya F1,2219 sama dengan ini. Lalu dimasukkan lagi. Lebih dari 0. Maka kalau lebih dari 0, maka XI baru. Nah, untuk penentuannya ini sama dengan evaluasi metode tertutup gitu. Anggap saja metode tertutup itu mempunyai evaluasi akar yang sama untuk penggantian akar baru gitu. Bila dia lebih dari 0, maka XR akan menggantikan XI. Terus kalau XR-nya itu kurang, maka kurang dari 0, maka dia akan melebihkan lebih dari kurang dari 0, maka dia akan menggantikan XU gitu ya. Oke, karena dia menggantikan XI, tinggal dimasukkan lagi dari XR yang baru. Dapat segini. Terus, nah untuk perhitungan pertama, kita sudah dapat langsung ke ini. Jumping ke iterasi kedua ya, kalau yang di sebelumnya langsung dapat 6,39,7% gitu. Nah, ini untuk langkah kedua kita langsung masukin aja lagi dari FXR sebelumnya, dia lebih karena dia lebih dari 0, maka evaluasinya XI-nya baru masukkan dan FXI-nya segini kita masukkan. Ingat, ini akan selalu absolut. Jadi kalian bolak-balik juga dia akan dapatnya segitu. Nah, dia langsung kan nih dapat jawabannya nih. Mungkin akan sedikit berbeda gitu ya. Yang tadi kan kita dapatnya 1,30 ya untuk iterasi ke-7 dari yang slide saya sebelumnya. Yang di sini kita sudah langsung dapat di 0,89 yang itu sudah sesuai target atau sudah melebihi lah ya. Kan targetnya 1% gitu. Ini udah dapat di 0,9 di langkah kedua saja. Maka bisa dikatakan ini meski agak lumayan harus menghafal rumus gitu, atau rumusnya lebih rempong gitu ya, lebih spesifik gitu mungkin daripada dibagi-bagi dua, yang lebih simple gitu, yang kita mungkin kalau ketemu soal gitu lebih bisa meraba-raba yang bisection gitu ya daripada yang ini, itu mungkin nilai plusnya. Kalau yang ini kalau nggak hafal ya udah gitu, wah salam mungkin ya, nggak bisa ngerjain kalau udah nggak hafal rumus. Nah, tapi kalau yang bisection mungkin masih
bisa meraba-raba, oh ini dibagi dua, ini XR baru. Karena dari namanya saja sudah kelihatan, nah itu plusnya. Tapi ya itu karena dia terlalu ibaratnya terlalu simple gitu, akhirnya lama untuk menuju solusi. Sedangkan ini kan kayak ya tanpa basa-basi aja gitu ya, udah dapet, dia akhirnya sudah langsung dapet. Nah ini di iterasi ketiga sudah dapat di 0,8928%. Dari hasil ini ternyata metode regulevalsi lebih cepat konvergen daripada bisection, tetapi belum tentu ketelitian yang belum tentu teliti. Hal ini dibuktikan dengan epsilon A-nya dari kedua metode, XR-nya dan ini. Jadi sebenarnya untuk ketelitian ini tergantung dari tadi request dari atau kebutuhan gitu, kebutuhan dari yang minta, dari soal, dari yang ingin dicarikan datanya, dari yang kebutuhan kita mintanya ketelitian error yang seberapa gitu. Nah, jadi ini 0,9 metode, sedangkan pada metode regulevalsi XR dan ini karena kita tadi hanya mengcompare dari iterasi 3 dan iterasi 7 tadi ya, karena dia kan langsung ke mana? Errornya langsung dapat 0,59, sedangkan ini 0,89 gitu. Kalau ini mungkin kalau diteruskan ya akan lebih kecil gitu, tapi karena ya kenapa kita harus menambah iterasi, karena kalau ini sudah cukup di target seperti itu gitu. Oke, sudah selesai. Kalau di dua metode ini ada yang ditanyakan nggak dari sini? Saya nggak kasih PR ya, karena nanti aja sekalian di metode terbuka gitu untuk latihan soalnya dan PR-nya. Biar nanti ada bekal untuk libur ya, bekal. Biar nggak terlalu ini. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk metode tertutup, Izin kalau bertanya, Bu. oh ya silakan. Untuk UAS atau UTS nanti, kira-kira angka di belakang komanya itu maksimal berapa ya? UAS, UTS itu tadi yang sudah saya bilang gitu, untuk angka di belakang koma kita sepakati saja gitu. Kalau maksimal minimalnya 5 angka di belakang koma gitu. Itu kalau dia sudah maksudnya lebih gitu ya, lebih dari 5 angka. Tapi kalau kalian mau lebih dari itu nggak apa-apa gitu. Jadi kan otomatis ketelitiannya lebih lebih teliti gitu ya. Tapi ya resikonya jadi di kalian sendiri, ngitungnya lebih lama karena akan menulisnya lebih banyak gitu. Tapi kalau memang angka itu sudah habis gitu, kayak ini kan sebenarnya 1,22190 gitu, akhirnya ditulisnya 1,2219, itu nggak apa-apa ditulis segini karena memang dia 0, kecuali di sini memang ada angka selain 0 gitu loh. Cuma masih ada 9678 itu gitu. Nah, itu harus angka minimal 5 angka di belakang koma. Tapi kalau kalian mau lebih, yaitu tadi resiko di masing-masing gitu, lebih teliti. Tapi yaitu akan lebih lama nulisnya, lebih lebih ketelitiannya lebih lumayan gitu kan, masukin angka ke mana, ke kalkulator juga kan, juga butuh effort ya, atau butuh telitian gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ya.
Pesan saya sih banyak ini ya, coba tadi yang tidak mencoba gitu, hanya melihat itu tadi, dari langkah satu 2 coba diterusin tanpa melihat slide gitu untuk apakah sesuai, karena tadi sudah ada jawabannya gitu. Nah, itu dicoba untuk latihan biar nanti memori muscle-nya tuh ada gitu waktu kita UTS, waktu UAS gitu. Jadi nggak bingung untuk menghitung. Nah, ketika kadang menghitung itu kalau nggak biasa, ya itu bingung meskipun ibaratnya bawa notes A4, A5, A3 pun. Nah, kalau dia tidak paham langkah-langkahnya atau nggak biasa menghitung gitu, angkanya cuman dilihat oh begitu gitu, itu akan lebih lama untuk menghitung, lebih tidak biasa. Padahal UTS itu kan cuma 1,5 jam ya, kalau UAS 2 jam gitu. Sedangkan nanti kita ini sampai Gauss Seidel. Nah, Gauss Seidel itu sampai matriks. Kalian tahu sendiri kalau sudah matriks itu kan akan sangat memusingkan gitu. Kalau sudah 5 kali 5, 6 kali 6 gitu. Jadi pesan saya, meskipun tidak ada PR gitu, nah itu dicoba sendiri meskipun tidak ikut jawab di kelas, kalian juga menghitung sendiri gitu buat latihan sendiri gitu. Tapi nanti saya akan kasih latihan buat next. Oke, silakan Rasyad. Bu, izin bertanya, ini di luar materi ya. Tapi kalau untuk minggu depan itu kan seharusnya kan Ibu bilang WFH ya. WFA. Oh iya. Kalau untuk yang praktikum itu tetap berjalan ya Bu ya? Nah, saya kurang tahu kalau praktikum di luar ini. Benar-benar di luar topik dan di luar kelas kita itu. Iya Bu. Soalnya Jadi seingat nanti saya ditanya aja ya. siap Bu. Karena kan kalau praktikum memang berdasarkan tektokan mahasiswa, asisten dan sesinya gitu. Ah, gitu. Jadi dosen tidak ikut ini. Kalau memang kalian keberatan mungkin di waktu itu ya sampaikan gitu, kalau tidak bisa gitu Baik sih. Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, karena sudah 10 lebih ya, mungkin kalian ada ini lagi gitu. Kita sudah 1,5 jam tadi. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya. Ini saya